Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Iwan Villa, jumpa lagi di konten Farhan Farouk Channel. Kali ini saya akan membahas tentang topik Sultan Abdul Hamid II. Hari ini pas 113 tahun beliau dikhianati dan dilengsarkan secara paksa. Cekidot. Anakku, ayah melihat orang-orang di sini sudah mulai memuji paras cantikmu. Mulai hari ini, ayah ingin kamu sudah mengenakan hijab dengan sempurna. Karena kamu sudah menjadi wanita dewasa sekarang. Untaian kata penuh kasih sayang itu dituturkan dengan suara lembut oleh Sultan Abdul Hamid II kepada anaknya Aisyah saat mereka tengah melintas di depan Masjid Hamidiyeh Fildiz yang terletak tidak jauh dari pintu masuk istananya. Di depan masjid ini, terlalu banyak kisah yang memilukan hati menimpa diri dan keluarga Sultan. Permohonan pembunuhan dengan meletakkan bom di dalam kereta kuda Sultan. Pengeboman itu terjadi berselang beberapa saat usai sholat Jumat. Allah masih menghendaki Sultan Abdul Hamid II tetap bertakhta memimpin umat. Upaya menghabisi nyawa orang nomor satu di dunia Islam itu pun kandas. Di depan istana ini, Sultan sering melaksanakan sholat dan keluar menyapa rakyat yang selalu dekat di hatinya. Di situ juga, Sultan sesekali menunggang kuda ditemani anaknya Aisyah, sambil menitahkan arti penting menegakkan syariah bagi muslimah. Sejak saat itu, anaknya mutahajibah atau berhijab dengan sempurna. Ini menandakan putrinya Aisyah Osmanuglu telah memasuki usia akhil balik. Istana Yildiz terbuat dari kayu ini adalah tempat tinggal pilihan Sultan Abdul Hamid II. Setelah beliau meninggalkan segala bentuk kemewahan kaum keluarganya yang selama ini di Istana Daul Mahse. Sultan Abdul Hamid II lahir pada hari Rabu, 21 September 1842, dengan nama lengkap Abdul Hamid Khan II bin Abdul Majid Khan. Sultan adalah putra Abdul Majid dari istri kedua beliau. Ibunya meninggal saat Abdul Hamid berusia 7 tahun. Sultan menguasai bahasa Turki, Arab, dan Persia. Senang membaca dan bersyair. Sebelumnya, kekhalifahan dipimpin pamannya yaitu Abdul Aziz yang berkuasa cukup lama. Sultan Abdul Aziz digulingkan kemudian dibunuh oleh musuh politik Khilafah Utsmaniyah. Khalifah setelah Abdul Aziz adalah Sultan Murad V, putra Abdul Aziz. Namun kekuasaannya tidak berlangsung lama dan digulingkan setelah 93 hari berkuasa karena dianggap tidak becus menjadi khalifah. Sultan Abdul Aziz mewariskan negara dalam kondisi yang carut marut, tunggakan hutang luar negeri, parlemen yang mandul, campur tangan asing di dalam negeri, tarik-menarik antara berbagai kepentingan dewan negara dan dewan menteri serta birokrat-birokrat yang korup. Pada 41 Agustus 1876, Sultan Abdul Hamid dibaiat sebagai khalifah. Saat itu usianya 34 tahun. Dia menyadari bahwa pembunuhan pamannya serta perubahan-perubahan kekuasaan yang terjadi saat itu merupakan konspirasi global melawan Khilafah Islamiyah. Namun Sultan Abdul Hamid II dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan baik. Sering berbicara dengan berbagai lapisan masyarakat, baik birokrat, intelektual, rakyat jelata, maupun dari kelompok-kelompok yang kurang disukainya. Namanya sering disebut dalam doa-doa di setiap sholat Jumat di seantero bumi. Penggalangan kekuatan kaum muslimin dan kesetiaan mereka terhadap Sultan Abdul Hamid II ini berhasil mengurangi tekanan Eropa terhadap Utsmaniyah. Abdul Hamid mengemban amanah dengan memimpin sebuah negara adidaya yang luasnya membentang dari timur dan barat. Di tengah situasi negara yang genting dan kritis, beliau menghabiskan 30 tahun kekuasaan sebagai khalifah dengan dikelilingi konspirasi, intrik, fitnah dari dalam dan luar negeri, perang revolusi, dan ancaman disintegrasi dan tuntutan berbagai perubahan yang senantiasa terjadi. Termasuk negara-negara yang berupaya secara sistematis yang dilakukan kaum Yahudi untuk mendapatkan tempat tinggal permanen di tanah Palestina yang masih menjadi bagian dari wilayah kekhalifahan Utsmaniyah.
Berbagai langkah dan strategi dilancarkan oleh kaum Yahudi untuk menembus dinding Khilafah Utsmaniyah agar mereka dapat memasuki Palestina. Pertama, pada tahun 1892, sekelompok Yahudi Rusia mengajukan permohonan kepada Sultan Abdul Hamid II untuk mendapatkan izin tinggal di Palestina. Permohonan itu dijawab Sultan dengan ucapan, pemerintah Utsmaniyah memberitahukan kepada segenap kaum Yahudi yang ingin hijrah ke Turki bahwa mereka tidak akan diizinkan menetap di Palestina. Mendengar jawaban itu, kaum Yahudi terpukul berat, sehingga Duta Besar Amerika turut campur tangan. Kedua, Theodor Herzl, penulis Der Judithstaat atau negara Yahudi, founder negara Israel sekarang. Pada tahun 1896 memberanikan diri menemui Sultan Abdul Hamid II sambil meminta izin mendirikan gedung di Al-Quds. Permohonan itu dijawab Sultan, sesungguhnya Imperium Utsmani ini adalah milik rakyatnya. Mereka tidak akan menyetujui permintaan itu. Sebab itu, simpanlah kekayaan kalian itu dalam kantong kalian sendiri. Melihat keteguhan Sultan, mereka kemudian membuat strategi ketiga, yaitu melakukan konferensi Basel di Swiss pada 29 sampai 31 Agustus 1897. Yang menghasilkan sebuah rumusan strategi baru menghancurkan Khilafah Utsmaniyah. Karena gencarnya aktivitas Yahudi Zionis, akhirnya Sultan pada tahun 1900 mengeluarkan keputusan pelarangan atas rombongan peziarah Yahudi di Palestina untuk tinggal di sana lebih dari 3 bulan. Paspor Yahudi harus diserahkan kepada petugas khilafah. Dan pada tahun 1901, Sultan mengeluarkan keputusan mengharamkan penjualan tanah kepada Yahudi di Palestina. Pada tahun 1902, Herzl untuk kesekian kalinya menghadap Sultan Abdul Hamid untuk melakukan riswah atau menyogok. Di antara riswah yang disodorkan Herzl kepada Sultan adalah, yang pertama, 150 juta pound sterling Inggris khusus untuk Sultan. Yang kedua, membayar semua hutang-hutang pemerintah Utsmaniyah yang mencapai 33 juta pound sterling. Yang ketiga, membangun kapal induk untuk pemerintah dengan biaya 120 juta franc yang ditanggung oleh Yahudi. Yang keempat, memberi pinjaman 5 juta pound sterling tanpa bunga. Dan yang terakhir, yang kelima, membangun Universitas Utsmaniyah di Palestina. Semuanya tawaran itu ditolak oleh Sultan. Bahkan Sultan tidak mau menemui Herzl. Diwakilkan kepada Tahsin Basha, Perdana Menterinya, sambil mengirim pesan, nasihati Mr. Herzl agar jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini, karena ia bukan milikku. Tanah Palestina itu adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini, dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi silahkan menyimpan harta mereka. Jika Khalifah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, sementara aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Khilafah Utsmaniyah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tidak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup. Sejak saat itu, kaum Yahudi dengan Zionisme melancarkan gerakan untuk menumbangkan Sultan. Dengan menggunakan jargon-jargon liberalisme, freedom, dan sebagainya. Mereka menyebut pemerintahan Abdul Hamid II sebagai Hamidian Absolutism atau otoriter dan sebagainya. Sesungguhnya aku tahu bahwa nasibku semakin terancam. Aku dapat saja hijrah ke Eropa untuk menyelamatkan diri. Tetapi untuk apa? Aku adalah khalifah yang bertanggung jawab atas umat ini. Tempatku adalah di sini, di Istanbul, tulis Sultan Hamid II dalam catatan hariannya. Malam itu 27 April 1909, Sultan Abdul Hamid dan keluarganya kedatangan beberapa orang tamu tak diundang. Kedatangan mereka ke istana Yildiz menjadi catatan sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Mereka mengatasnamakan perwakilan 240 anggota parlemen Utsmaniyah
di bawah tekanan dari Turki Muda. Turki Muda adalah kelompok yang dimiliki oleh Atatürk yang setuju atas penggulingan terhadap Khalifah. Senator Sheikh Hamdi Afandi Mali mengeluarkan fatwa tentang penggulingan tersebut dan akhirnya disetujui oleh anggota Senat yang lain. Fatwa tersebut terlihat sangat aneh dan setiap orang pasti mengetahui track record perjuangan Abdul Hamid II bahwa fatwa tersebut bertentangan dengan realitas di lapangan. Keempat utusan itu adalah Emanuele Carasso, seorang Yahudi warga Italia dan wakil rakyat Salonika. Yang kedua melangkah masuk ke istana Yildiz adalah Aram Effendi, wakil rakyat Armenia. Las Arif Hikmat Pasha, anggota Dewan Senat yang juga panglima militer, serta Armanut Esat Toktani, wakil rakyat daerah Daraj. Bukankah jam-jam seperti ini adalah waktu di mana aku harus menunaikan kewajibanku terhadap keluarga? Tidak bisakah kalian bicarakan masalah ini besok pagi? Sultan Abdul Hamid II tidak leluasa menerima kedatangan mereka yang kelihatannya begitu tiba-tiba dan mendesak. Tidak ada simpati di raut wajah mereka. Negara telah memecat Anda. Esat Pasha memberitahu kedatangannya dengan nada angkuh. Kemudian satu persatu wajah anggota rombongan itu diperhatikan dengan seksama oleh Sultan. Negara telah memecatku, itu tidak masalah. Tapi kenapa kalian membawa serta Yahudi ini masuk ke tempatku? Spontan Sultan marah sambil menudingkan jarinya kepada Emanuele Carasso. Sultan Abdul Hamid II memang kenal benar siapa Emanuele Carasso itu. Dialah yang bersekongkol bersama Theodor Herzl ketika ingin mendapatkan izin menempatkan Yahudi di Palestina. Mereka menawarkan pembelian ladang milik Sultan Abdul Hamid di Sancak, Palestina sebagai tempat pemukiman Yahudi di tanah suci itu. Sultan Abdul Hamid menolaknya dengan tegas, termasuk alternatif mereka yang mau menyewa tanah itu selama 99 tahun. Pendirian tegas Sultan Abdul Hamid untuk tidak mengizinkan Yahudi bermukim di Palestina telah menyebabkan Yahudi sedunia mengamuk. Harganya terlalu mahal. Sultan Abdul Hamid kehilangan tahta dan khilafah Islamiyah disembelih agar tamat riwayatnya. Jelas terlihat bahwa saat tersebut adalah saat pembalasan paling dinanti oleh Yahudi, di mana Abdul Hamid II yang telah menolak menjual Palestina pada mereka telah mereka tunjukkan di depan mata Abdul Hamid II sendiri bahwa mereka turut ambil bagian dalam penggulingan kekuasaannya. Mendung menggelayuti wajah Abdul Hamid II dan wajah khilafah Islamiyah. Sesungguhnya, aku sendiri tidak tahu siapakah sebenarnya yang memilih mereka ini untuk menyampaikan berita penggulinganku malam itu. Sultan Abdul Hamid II meluapkan derita hatinya di dalam catatan hariannya. Akhirnya malam itu juga, Sultan diusir dari istananya. Sultan bersama para anggota keluarganya dengan hanya mengenakan pakaian yang menempel di badan, diangkut di tengah gelap gulita menuju ke stasiun kereta api Sirkeci. Mereka digusur pergi meninggalkan bumi khilafah ke istana kumuh milik Yahudi di Salonika, tempat pengasingan negara sebelum seluruh khalifah dimusnahkan di tangan musuh Allah. Khalifah terakhir umat Islam dan keluarganya itu dibuang ke Salonika. Angin lesu bertiup bersama gerimis salju di malam itu. Pohon-pohon yang tinggal rangka seakan turut sedih mengiringi tragedi memilukan itu. Ketika melewati Bukit Galata, terlihat Sultan sangat sedih. Bukit itu pernah menyaksikan kegemilangan Sultan Muhammad Al-Fatih dan tentaranya yang telah menarik 70 kapal menyeberangi bukit itu dalam tempo 1 malam. Mereka menerobos Teluk Bosporus yang telah dirantai pintu masuknya oleh Kaisar Konstantinopel. Sejarah itu sejarah gemilang, tak akan pernah hilang. Bumi khilafah ditinggalkan di belakang. Sejarah kegemilangan 600 tahun Bani Utsmani berakhir malam itu. Barutan hitam yang mustahil untuk diputihkan kembali. Di tengah suasana malam yang sejuk, Sultan Abdul Hamid II melonjorkan kakinya di atas bangku kereta api sambil dipijit-pijit oleh anaknya Fatimah. Sabarlah anakku, negara tidak tahu apa yang telah mereka lakukan kepada umat Muhammad ini. Sultan mengusap wajahnya yang berlinangan air mata. Terlalu lama Sultan dan keluarganya dikurung di istana kumuh milik Yahudi itu.
Mereka dikurung dalam kamar tanpa perabotan sama sekali. Pintu dan jendela dilarang dibuka. Hari demi hari adalah penantian kematian sebelum mati bagi Sultan dan keluarganya. Akhirnya, pada tahun 1912, Sultan Abdul Hamid dipulangkan ke Istanbul. Akan tetapi anak-anaknya dipisah-pisahkan, tercerai-berai, dibuang ke Perancis dan menjadi pengemis yang hidup terlunta-lunta di emperan jalan. Sultan tinggal di Istana Tua sebagai penjara di Beylerbeyi selama 6 tahun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuh kurus kering dan mengidap penyakit paru yang akut. Sultan benar-benar diisolasi dari dunia luar. Semua harta bendanya dirampas oleh Atatürk. Sampai-sampai dokter yang mau mengobati pun kesulitan untuk menemui Sultan. "Maafkan saya, tuanku. Mereka tidak mengizinkan saya untuk hadir lebih awal," kata dokter yang merawat Sultan Abdul Hamid II. Akhirnya, karena perawatannya yang minim, penyakit asmanya yang semakin serius, Sultan Abdul Hamid II menghembuskan nafas terakhir dalam penjara Beylerbeyi pada 10 Februari 1918. Kepergiannya diratapi seluruh penduduk Istanbul karena mereka sekarang sudah sadar, karena kebodohan mereka sendiri, juga konspirasi pejabat-pejabat korup dengan Yahudi. Khilafah Islamiyah berhasil dilumpuhkan dan dihancurkan selama-lamanya. 6 tahun setelah kematian Sultan, tokoh Kemal Atatürk menghancurkan sendi-sendi Islam di sebuah negeri yang berawal dari kegemilangan Muhammad Al-Fatih ketika menerobos dinding-dinding tebal Konstantinopel 29 Mei 1453, awal dari sejarah yang panjang untuk sebuah kekhalifahan. 600 tahun lamanya, Khalifah Utsmaniyah berdiri dan menjadi pemimpin tonggak persatuan semua umat Islam di seluruh dunia. Kini, 98 tahun sudah Islam tanpa kekhalifahan, dan 2024 adalah 100 tahun Islam seperti anak itik kehilangan induknya, tercerai-berai tanpa kekhalifahan. Terima kasih kepada Ivan Villa semuanya. Saya dedikasikan konten ini sebagai bentuk harapan saya. Semoga di masa 100 tahun nanti di 2024 ada kebangkitan Islam yang akan menjadi cahaya lagi buat peradaban dunia seperti zaman dulu. Terima kasih kepada para Ivan Villa. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Semua itu karena kedhaifan dan kefakiran ilmu saya. Jika ada yang bermanfaat, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.